Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara pengisian Anjap ABK Kementerian Dalam Negeri ya, tahun 2023. Dan kali ini saya akan memberikan contoh untuk unit kerja sekolah, yaitu analisis jabatan dan analisis beban kerja guru dan tenaga kependidikan. Oke, langsung saja kita pada tutorialnya. Pertama, kita buka dulu ya website dari Anjap ABK simona.kemendagri.go.id ya. Linknya seperti ini ya. Atau kita bisa cari saja di Google ya, Anjap ABK ya. Nah, setelah pada tampilan seperti ini ya. Nah, kita pilih provinsi ya. Provinsi di daerah kita ya. Contoh di sini Sulawesi Utara ya. Kita klik Sulawesi Utara ya di sini. Nah, selanjutnya akan terbuka ya link untuk kabupaten dan kota ya. Nah, contoh di sini saya akan membuka kota Manado ya. Kita klik link yang ini ya. Oke, ya. Maka akan terbuka halaman login ya seperti ini ya. Silakan masukkan username dan password. Nah, untuk username dan password ini bisa bertanya pada bagian kepegawaian ya di Dinas Pendidikan kalau untuk sekolah-sekolah ya. Oke, di selanjutnya sini saya akan login. Ya, setelah kita login maka akan masuk di halaman dashboard dari e-Anjap ABK ya seperti ini ya. Nah, sebelum kita memulai ya, di sini kita perlu menyiapkan yang pertama itu peta jabatan dari pegawai negeri yang ada di sekolah ya, di instansi kita masing-masing ya. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita awali dengan pengisian Anjap ya. Menu Anjap di bagian sini ya, ada menu Anjap ya. Kita tekan nanti akan keluar 4 menu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk entry data jabatan ya. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan peta jabatan seperti yang saya maksudkan tadi ya. Bisa download contoh peta jabatan yang sudah saya buat pada link deskripsi ini ya. Ya, kita tekan entry data jabatan. Oke, selanjutnya kita tekan expand ya di sini. Nah, di sini sudah ada Dinas Pendidikan ya. Di daerah kita masing-masing. Selanjutnya kita tekan expand plus di sini supaya terbuka ya semua ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari sekolah ya, instansi kita ya. Nah, kita tekan saja Ctrl F di keyboard ya, sehingga terbuka kolom pencarian di sini ya. Nah, kita ketikkan saja nama sekolah ya, contoh. Oke ya, kita langsung akan diarahkan ke sekolah ya kita ya ini. Jadi sudah ada entrian kepala sekolah di sini ya. Jadi bagian kepegawaian Dinas Pendidikan ini sudah mengentry kepala sekolah. Jadi tugas dari sekolah tinggal mengentry ya, menambahkan jabatan di bawah kepala sekolah ya. Ya, di sini kita akan mengikuti peta jabatan di sini ya. Jadi di sini ada kepala sekolah di urutan yang paling atas. Selanjutnya untuk jabatan kedua berarti ada guru-guru ya. Dengan jenjang jabatan ada tentunya kalau guru-guru fungsional dan untuk tata usaha itu pelaksana. Dan untuk jenjang jabatan itu ada dari guru pertama, guru muda, dan guru madya ya. Selanjutnya jika ada pangkat 4C dan sebagainya bisa menambahkan jenjang jabatan yang di atasnya. Oke, selanjutnya untuk penginputan
jabatan ya, kita tekan tombol plus add sini ya, di bagian kanan. Oke, di bagian kanan sini kita tekan tombol add ya. Nah, oke, selanjutnya kita isi jenis jabatan ya. Nah, silakan diisi sesuai dengan peta jabatan di sini. Nah, syarat untuk pengisian jabatan di sini silakan mengisi setiap guru mata pelajaran ya, setiap guru mata pelajaran. Jadi kalau untuk contoh jenjang jabatan ahli media ini saya sudah tandai dengan warna biru ya. Jadi ada 2 guru dengan jenjang jabatan yang sama, ahli media dengan tugas yang sama juga, guru IPS. Jadi itu kita inputkan 1 ya. Jadi kita inputkan 1 di sini ya. Nah, selanjutnya untuk jenjang jabatan ya seperti ini ya. Guru bahasa Indonesia, jenjang jabatan ahli media diinputkan lagi dengan jabatan yang baru ya. Saya contohkan salah satu ya, ini ya. Oke. Jadi guru IPS di sini ada 2 dengan jenjang jabatan yang sama. Berarti kita inputkan 1 ya. Caranya kita pilih jabatan, mereka masuk di jabatan fungsional ya, seperti ini ya, jenis jabatan fungsional. Kemudian kita pilih jabatan. Nah, di sini hanya ada pilihan jabatan fungsional. Kemudian pilih jenjang jabatan di sini. Ya, kita pilih di sini ahli media ya. Selanjutnya kita scroll nama unit kerja. Ya, kita ketikkan ya nama sekolah. Kemudian nama jabatan di sini hanya ada guru ya. Kita ketik guru ya. Oke ya, di sini kita rubah lagi. Oke, kita pastikan kembali jenis jabatan, jenjang jabatan, nama unit kerja dan nama jabatan, baru kita tekan simpan. Oke, data berhasil disimpan ya, kita expand lagi ya, kita Ctrl F, enter ya. Ya, maka akan masuk ya salah satu jabatan ya, ini guru ahli media di bagian kanan sini fungsional ya. Jadi untuk ini, karena untuk ini jabatannya guru IPS, tugasnya guru IPS sama, berarti kita hanya inputkan 1 saja ya. Oke, selanjutnya saya contohkan lagi ini yang kedua ya. Ini guru ahli muda ya. Oke, kita add lagi di sini. Jabatan fungsional. Kemudian ahli muda ya di sini. Selanjutnya unit kerja, jabatan guru. Oke ya, kita rubah lagi di sini. Ya, saya tidak tahu kenapa otomatis terubah nama unit kerjanya. Kemudian kita tekan simpan. Oke ya, kita expand lagi ya, kemudian kita cari. Ya, di sini sudah ada 2 ya. Jadi ahli media, ahli muda ya. Selanjutnya jika ada guru-guru yang lain, selanjutnya silakan diinputkan ya. Nah, kalau yang tidak saya warnai berarti diinputkan ya semua satu-satu ya, setiap jabatan, karena tugasnya berbeda ya sebagai guru ya. Jadi ada guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia. Jadi seperti ini, guru ahli media, guru bahasa Indonesia. Jadi ada 2 guru bahasa Indonesia, tapi yang satunya ahli muda. Berarti kita inputkan 2 ya. Kita inputkan 2. Oke. Ya, seperti itu cara menginput atau mengentry data jabatan ya.
Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan cara menginput eh, tenaga kependidikan atau tenaga administrasi ya, atau tata usaha ya. Ya, caranya hampir sama ya. Tekan tombol add ya, plus di sini. Ya, namun untuk jenis jabatan di sini kita pilih yang administrasi ya, ini paling atas. Kemudian kita pilih jabatan ya, pelaksana. Jadi sesuai dengan yang di peta jabatan di sini paling bawah ya, petugas administrasinya ya. Jadi jenis jabatannya pelaksana ya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih untuk jabatannya ya, jabatan pelaksana ya. Oke, selanjutnya di sini unit kerja ya. Kita ketikkan, kemudian nama jabatan di sini kita ketikkan administrasi umum. Ya, ini pengadministrasi umum seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita tekan simpan ya di sini. Oke, data berhasil disimpan. Ya, kita tekan expand lagi untuk melakukan penginputan ya. Kita Ctrl F, kita cari instansi ya. Ya, di sini sudah ada 3 ya di sini. Ya, jadi ada ahli media, ahli muda, dan pengadministrasi umum. Nah, jika Bapak Ibu salah dalam mengisi data jabatan ya, di sini masih bisa tekan menu hapus ya. Contoh di sini ya, kita hapus untuk yang satu ini, yang paling atas kita tekan tombol hapus ya. Are you sure ya, kita tekan yes ya, ini ya, maka akan terhapus ya. Oke, kita expand lagi ya, kita cek Ctrl F. Oke ya, ini jadi tersisa 2 ya. Oke, selanjutnya silakan ya ditambahkan untuk data jabatannya sesuai dengan peta jabatan yang sudah kalian buat ya. Jadi misalnya di sini ada 20 ya. 20 orang, tapi dikurangi dengan ini ya, 1 2 3 ya, berarti ada dikurangi 3, berarti hanya 17 jabatan yang di input ya, karena sesuai dengan syaratnya bahwa yang sama jabatan ya, dengan tugas yang sama seperti guru IPS, sama-sama satu jabatan ya, diinputkan satu jabatan ya di sini. Oke, selanjutnya jika sudah mengisi data jabatan ya, di sini ada menu data biodata ya, tapi untuk data biodata ini sedang maintenance ya, jadi kita lewati saja ya. Coba ya di sini ya, kita mau edit biodata, di sini masih maintenance untuk fitur edit biodata ya. Jadi nantinya kita akan mengisi lagi entry analisis jabatan, syarat jabatan, dan ABK ya pada tutorial saya selanjutnya ya. Saya akan membuatkan tutorial cara entry analisis jabatan, syarat jabatan, dan ABK. Oke, demikian ya tutorial dari saya tentang cara pengisian Anjap ABK Simuna tahun 2023 untuk unit kerja sekolah, guru-guru, dan tenaga kependidikan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.